Om Swastiastu, perkenalkan kami dari SGDA 2 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Penilaian Kritis Mengenai Breast Cancer. Berikut presentasi dari SGD kami, selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Julieta Kandelaria yang Adarato dengan 3 digit NIM terakhir 001. Kanker payudara adalah salah satu jenis kanker yang sering terjadi pada perempuan di seluruh dunia. Kasus yang baru ditemukan sekitar 30,5% dengan jumlah kematian 21,5% per tahun dari seluruh kasus kanker pada perempuan di dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri, besar insiden kanker payudara sebesar 26 per 100.000 penduduk. Metode deteksi dini kanker payudara dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, yang secara garis besar dibagi menjadi 2 bagian, antara lain yaitu pemeriksaan payudara secara klinis maupun pemeriksaan payudara yang menggunakan modalitas radiologi. Salah satunya adalah USG. USG pada payudara memiliki akurasi yang lebih tinggi pada payudara yang memiliki densitas kelenjar yang lebih tinggi, khususnya untuk wanita usia muda. USG diketahui memiliki sensitivitas 88% lebih tinggi dibandingkan dengan mamografi, yang mana merupakan gold standard dari pemeriksaan kanker payudara, yang hanya sekitar 56%. Selain USG juga ada pun pemeriksaan yang mendeteksi kanker payudara, yaitu ada pemeriksaan mamografi, yang mana merupakan sebuah proses mengenai pencitraan payudara atau radiasi sinar X. Biasanya atau pada umumnya pemeriksaan mamografi ini sering dilakukan pada wanita usia tua. Baik, perkenalkan, saya Nikoma Astri Regita Iswari dengan 3 digit NIM terakhir 023. Jadi di sini saya akan menyampaikan tujuan dan manfaat dari penulisan student project ini. Untuk tujuannya, yang pertama adalah mengetahui tipe pertanyaan dari skenario yang diberikan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui bagaimana merumuskan pertanyaan penelitian klinis menggunakan PICO. Yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami bagaimana melakukan critical appraisal terhadap artikel penelitian. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hasil dari critical appraisal di bidang praktik klinis terhadap pasien. Kemudian manfaat dari penulisan student project ini bagi penulis diharapkan dengan penulisan student project ini dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan telaah kritis terhadap jurnal penelitian. Kemudian yang kedua, bagi masyarakat umum, dengan penulisan student project ini diharapkan penerapan evidence-based medicine bisa dilakukan dalam menjalankan praktek klinis oleh seluruh tenaga kesehatan sehingga dapat memberikan pelayanan yang tepat dan optimal kepada masyarakat. Baik, perkenalkan nama saya Dabagus Rafa Jaka Pramana Pedadarurus dengan NIM 3 digit terakhir 14. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan skenario apa yang digunakan oleh SGD kami. Jadi dikatakan ada seorang mahasiswa kedokteran perempuan berusia 21 tahun datang ke dokter dengan keluhan utama benjolan di payudara kiri berdiameter 2 cm. Lalu berdasarkan pemeriksaan fisik, dokter belum dapat memastikan apakah benjolan tersebut merupakan keganasan atau bukan. Dokter meminta pasien untuk melakukan mamografi, tetapi pasien khawatir mamografi akan memaparkannya pada X-ray. Jadi pasien meminta untuk melakukan pemeriksaan ultrasonografi karena dia berpikir bahwa ultrasonografi lebih aman dibandingkan dengan mamografi. Masalahnya, dokter tidak mengetahui apakah ultrasonografi dapat mendiagnosa kanker payudara secara akurat dibandingkan dengan mamografi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Niwayan Dia Intan Haskasari dengan NIM 180. Di sini saya akan menjelaskan mengenai type of question berdasarkan skenario di atas. Jenis pertanyaan yang digunakan adalah diagnosis, karena pertanyaan tersebut dibutuhkan untuk membuktikan apakah metode ultrasonografy ini dapat digunakan mendiagnosis kanker payudara secara akurat dibandingkan mamografi. Tipe pertanyaan diagnosis ini dapat digunakan ketika strategi diagnostik diuji untuk melihat apakah dapat secara akurat mengidentifikasi gangguan pada target. Baik, perkenalkan saya Pandiaman Anil Putri Maharani dengan 3 NIM digit terakhir 235. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai clinical research using PICO. Jadi PICO itu sendiri merupakan metode atau teknik yang digunakan dalam evidence-based practice untuk membingkai dan menjawab pertanyaan klinis terkait masalah pasien tertentu yang membantu relevan secara klinis. Jadi berdasarkan kasus ini, clinical research yang dibentuk dengan menggunakan metode PICO yaitu pada pertama itu P-nya itu merupakan pasien atau populasi ataupun problem yang mencakup perempuan berdewasa muda. Lalu pada I-nya atau intervention index indikator ataupun exposure itu berupa ultrasonografi. Selanjutnya pada yang C itu comparison atau control itu berupa mamografi, dan pada O atau outcome itu merupakan penegakan diagnosis kanker yang paling akurat.
Baik, perkenalkan nama saya Hilda Saranova dengan 3 digit NIM terakhir 155. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai clinical question, di mana untuk clinical question ini merupakan pertanyaan tentang pengetahuan spesifik yang memberikan informasi dalam menentukan pilihan terapi atau tindakan. Untuk penyusunan dari clinical question ini dapat dilakukan setelah kita mengidentifikasi PICO pada skenario di atas. Jadi berdasarkan skenario di atas, pertanyaan klinis yang dapat didapatkan adalah pada wanita dewasa muda dengan suspek kanker mamai, apakah ultrasonografi lebih akurat dibandingkan mamografi untuk penegaan diagnosis kanker mamai? Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Sila Yakfianda Masakti dengan 3 digit NIM terakhir 154. Di sini, jurnal yang kami gunakan untuk menjawab clinical question tersebut berjudul Comparison of the Sensitivity of Mammography, Ultrasound, Magnetic Resonance Imaging, and Combinations of these modalities for the Detection of Small Breast Cancer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Kani Kumara Sasardikana dengan 3 digit NIM terakhir 183. Mengenai critically appraised journal, yang pertama ada validity, yaitu artikel ini menggunakan studi deskriptif retrospektif observasional dengan data sekunder yang diambil dari Rumah Sakit Afiliasi Universitas Zhejiang dan sudah disetujui oleh Komite Etik. Adapun penelitian ini dilakukan pada periode 1 Januari 2015 hingga 30 Juni 2019 dengan sampel penelitian sebanyak 475 pasien, yang mana data yang diambil meliputi proses diagnosis, jenis bedah, laporan praoperasi, dan patologi. Kemudian yang kedua ada importance, di mana di sini sensitivitas MRI-nya sebanyak 94,7% dan juga sensitivitas MRI plus ultrasonografi itu sebanyak 98,2% dengan nilai P kurang dari 0,001. Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa kombinasi MRI dan ultrasonografi menjadi alternatif kuat untuk mendeteksi tumor dengan ukuran kecil. Kemudian yang selanjutnya ada applicability, di mana jurnal ini dikatakan aplikatif karena ditemukan bahwa terjadi peningkatan sensitivitas deteksi kanker payudara ukuran kecil dengan sensitivitas setinggi 94,7% tadi dan meningkat hingga 98,2% dengan kombinasi dengan ultrasonografi. Dijelaskan juga bahwa mamografi sebagai deteksi non-invasif kurang diuntungkan karena terhambat kepadatan jaringan payudara. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Neneng Diventiulam Pratnyani dengan 3 digit NIM terakhir 199. Hari ini saya akan membahas terkait result integrating with clinical expertise and patient values, di mana penelitian dilakukan pada 475 perempuan dengan median usia pada usia 51 tahun, di mana dengan melakukan penelitian tersebut, sampel dibagi ke dalam kelompok usia, breast density, ukuran tumor, lymph nodes, dan juga gambar histologi dari breast pasien. Pada tabel 1 mengenai klinikopatologi pasien dikatakan bahwa tingkat sensitivitas pemeriksaan dengan mamografi secara signifikan bermakna lebih baik digunakan pada pasien usia 50 tahun yang didapatkan dari p-value kurang dari 0,001 dengan low breast density dengan p-value kurang dari 0,001 dan ukuran tumor lebih dari 1 cm dengan p-value sama dengan 0,001 dan pasien dengan lymph node positif yaitu p sama dengan 0,003. Akan tetapi, pemeriksaan dengan ultrasonografi menunjukkan bahwa hasil tingkat sensitivitas tersebut tidak berbeda secara signifikan di antara kelompok umur maupun kelompok berdasarkan base density, yaitu dengan p-value 0,526 dan 0,790. Namun, dapat juga dikatakan bahwa menggunakan ultrasonografi ini terjadi suatu peningkatan sensitivitas pada pasien dengan large tumor, yaitu dengan p-value 0,002 dan positive lymph node dengan p-value 0,01. Beralih dari tabel 1, pada tabel 2 dilakukan suatu uji perbandingan dari sensitivitas teknik pemeriksaan menggunakan McNemar test. Dari hasil tersebut ditemukan bahwa hasil pada seluruh kelompok sampel yaitu ultrasound memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan mamografi dengan hasil p-value kurang dari 0,01. Dan kombinasi antara ultrasound dan juga mamografi menunjukkan sensitivitas yang lebih baik daripada mamografi atau ultrasound saja yang dilakukan secara single. Pada hasil juga menunjukkan bahwa signifikansi P kurang dari 0,01.
Namun, tidak ada perbedaan yang signifikan antara kombinasi mamografi dan ultrasound dengan memakai ultrasound saja pada kelompok pasien kanker dari ukuran 1,1 cm hingga 2,0 cm yang ditunjukkan dengan hasil p-value 0,063. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan bagian mengenai result integrating with clinical expertise and patient value. Pada tabel 3, mengenai patologi dan tipe operasi pasien dengan atau tanpa MRI, ditemukan bahwa hasil MRI tidak secara signifikan meningkatkan angka mastektomi tentunya. Selanjutnya pada tabel 4 dilakukan tes perbandingan sensitivitas pada mamografi dan ultrasound dengan mamografi dan ultrasound serta juga MRI. Berdasarkan ukuran tumor ditemukan bahwa dari 282 kasus baru, kombinasi mamografi dan ultrasound terdeteksi 263 atau 93,3%. Dan pada penambahan MRI terdeteksi 277 atau sebesar 98,2%. Selain itu, penambahan MRI pada kombinasi mamografi dan ultrasound secara statistik berkontribusi terhadap peningkatan sensitivitas, yaitu nilai P di bawah 0,01. Dan peningkatan sensitivitas diamati pada kedua kelompok ukuran tumor. Perkenalkan, nama saya Krisanti Valentin Margarita dengan 3 digit NIM terakhir 043. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk kesimpulan dari student project ini, yaitu tipe pertanyaan dari kasus merupakan tipe pertanyaan diagnostik karena pertanyaan tersebut dibutuhkan untuk membuktikan apakah metode ultrasonografi dapat mendiagnosis kanker payudara secara akurat dibandingkan dengan mamografi. Berdasarkan kasus, dibentuk pertanyaan menggunakan metode PICO yang kemudian akan diidentifikasi. Hasil dari identifikasi menggunakan PICO membentuk pertanyaan klinis, yaitu pada wanita dewasa muda dengan suspek kanker mamae, apakah ultrasonografi lebih akurat dibandingkan mamografi untuk penegakan diagnosis kanker mamae? Hasil evaluasi menunjukkan bahwa mamografi memiliki sensitivitas yang terbatas dalam mendeteksi small breast cancer yang sudah kelompok kami cari pada jurnal. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok SGD A2. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.